Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel MJRT53 Racing. Oke sahabat racing mania semuanya, untuk video kali ini saya akan membahas penggarapan satu buah motor Honda Beat Karbu. Nah ini kita lihat motornya yang ini nih. Nih kalau teman-teman kenal yang ini nih. Ini yang merah nih, yang di tengah. Nah ini yang merah yang di tengah ya. Udahlah pokoknya. Nah, jadi motor tersebut sudah mengalami penggarapan, sudah upspec ya. Datang ke tempat saya sudah upspec sebelumnya. Cuman ownernya bilang, jadi motornya itu bisa dibilang masih belum yang diharapkan, seperti yang diharapkan ownernya. Kemudian coba sharing-sharing ke saya, kontak-kontak lewat HP, lewat WA, tanya-tanya, lalu kita jelaskan seperti apa. Dan saya tanya perubahannya seperti apa, sedikit-sedikit si ownernya menjelaskan ke saya perubahan-perubahan di motornya. Akhirnya dengan penjelasan yang dia jelaskan, akhirnya saya putuskan, oke, datang aja ke tempat kami, kita coba lihat seperti apa perubahannya, kemudian nanti kita repair ulang. Kenapa saya bilang repair ulang? Saya tidak bilang maksimalkan. Kenapa? Saya menghargai si pembikin pertama dari mesin ini. Ya, nggak ada yang salah. Semuanya juga memiliki tujuan yang sama. Tujuannya sama, mau kencang, cuman mungkin caranya yang beda dan ukuran-ukurannya aja yang beda. Ya, nih lihat. Ini kita mulai perubahannya nih. Ini perubahan-perubahannya di sini nih. Ini udah disatuin sekalian sama part yang mau saya rubah dan saya ganti. Untuk part yang penggantiannya, buat penggantiannya juga sudah saya siapkan di sini ya. Oke teman-teman, kita mulai aja dari piston. Nah ini pistonnya nih teman-teman. Ini piston pakai piston yang umum biasa digunakan di motor Beat Karbu ya. Ini pakai Kawasaki KZ. Ini pakai Kawasaki KZ oversize 50 ini ya. Ini pakai oversize 50. Jadi diameternya itu berapa? 53,5 ya atau 54. Nah, pokoknya segitulah ya. Ini udah bawaannya dari sononya, udah pakai KJ 50. Nah, ini enggak saya rubah lagi karena ini kondisinya sudah seperti ini. Maksud kondisi itu lihat domnya udah dibentuk, kemudian cowakannya udah dibentuk, udah sedemikian rupa ya. Tuh bagian belakangnya, piston belakangnya ini udah dipotong. Ini tujuannya juga sama, biar nggak mentok ke bagian crankshaft ya. Ini kita pertahankan aja seperti yang bawaannya seperti ini dulu ya. Nanti kita setkan seperti apa hasil dari ini, kondisinya kita lihat nanti. Kemudian di bagian headnya, nah ini di bagian headnya teman-teman, ini banyak yang saya rubah di sini. Yang pertama untuk bagian klep. Nah ini klepnya kita lihat nih. Nah ini daun klep kemarin bawaannya belum diringankan ya, masih standar tebal seperti itu ya. Kemudian saya coba rubah, saya coba ringankan dengan cara menipiskan daunnya ini dibubut ya, dibubut in-X sama kita bubut. Bubutnya sekitaran 0,8an lah, 0,8 dibubut, diratakan, kita ambil tipiskan seperti ini. Itu juga saya sama, tujuannya ya supaya ini lebih ringan lagi dan kinerja dari klep ini semakin halus. Kemudian jadi kerja dari per klep tidak terlalu berat, seperti itu tujuannya ya. Oke, ini klepnya kita simpan dulu ya. Kemudian kita lihat headnya nih. Nah ini headnya. Dan untuk headnya ini kebetulan sudah selesai saya rubah portingnya ya. Nah sekarang portingnya seperti ini jadinya. Bagian
bushing klep yang di dalamnya itu saya bikin runcing sekarang. Ya, sekarang saya bikin runcing. Kalau sebelumnya ini nggak ada runcing gini, malahan panjang banget nongolnya. Kenapa panjang banget nongolnya? Karena di sini teman-teman bisa lihat untuk bos klepnya udah dipendem. Tuh, udah dipendemin ke dalam, diturunin. Saya ngerti tujuannya diturunin ini supaya seal klep ini jauh dari retainer, jadi tidak ketabrak. Bagus ini. Bagus, saya juga seperti ini prosesnya. Cuman untuk portingannya di sini kemarin bawaannya tidak dipapas bagian itunya, bagian bushing klep yang dipendeminnya, malah nongolnya panjang banget di sini. Nah, sekarang saya coba rubah seperti ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa maksimal, bukan maksimal, bisa lebih dari yang sebelumnya. Ya, kemudian yang X-nya juga sama. Tuh, sekarang cuman kalau yang X-nya saya bikinnya tidak terlalu runcing. Kenapa? Karena ini kan bagian api. Ini bagian api, bagian X itu ya. Jadi biasanya kalau kita papras seruncing-runcingnya itu biasanya bos klepnya itu cepat oblak. Jadi pegangan yang ke bloknya ini, yang ke headnya ini lebih sedikit. Makanya kita biarkan seperti itu dulu. Cuman arah portingnya kita rubah sedikit, di bagian pinggirannya bos klep itu dibikin sedikit agak lebar. Nah, udah itu ya. Kemudian untuk bagian ruang bakar ini masih bawaannya kemarin tidak saya rubah lagi karena kita ukur-ukur di sini. Untuk squeeze-nya memang squeeze di sini tampak bukan pakai bobutan, ini manual kayaknya dibikinnya nih. Tapi ya gimana lagi, ini udah bawaannya seperti ini ya, saya coba. Kalau kita bikinkan lagi ini malah semakin dalam, nanti squeeze-nya malah semakin low. Jadi kita pertahankan dulu, nanti kalau misalkan kurang enak ya kita terpaksa kita papras bagian headnya dulu, hilangkan squeeze lama, kemudian bikin squeeze baru. Tapi ini kita pertahankan dulu. Untuk cleaner masih bawaannya ya, ini nggak ada perubahan, masih nggak ada perubahan. Kemudian noken as, paling noken as. Nah, ini noken as lama. Ini noken as lama, teman-teman. Di sini pinggangnya dikasih ukuran 25, tingginya 30. Ini bawahnya kemarin saya ukur seperti itu. Terus profilnya ini lancip, teman-teman. Ini profilnya lancip tuh ya. Jadi profilnya lancip. Jadi kalau ukuran segini, pinggang 25, bubungan 30, ke setelan klep yang ada di pelatuk, yang ada di rocker arm ini habis. Nah, jadinya seperti ini. Ini malah hampir nggak kebagian. Tuh, mana nih, nggak jelas. Nah, malah hampir nggak kebagian. Udah ujung ini, udah ujung. Nah, sekarang saya rubah diameter noken asnya. Sekarang saya rubah menjadi 26 ya. 26, kemudian hubungannya 31,5, didapat angka segitu ya. Ini pinggangnya 26, tinggi hubungannya 31,5. Karakter noken asnya sekarang yang saya buat itu gemuk, teman-teman tuh. Jadi bagian base circle-nya tidak dipapras pipih sama saya, dibiarkan gemuk ya. Jadi tujuannya supaya titik sentuhnya lebih lebar, titik sentuhnya lebih besar, dan karakter motornya halus. Powernya pindah dari tengah ke atas. Maksudnya dari bawah ke tengah ya. Yang tengah ke atas powernya. Jadi bawahnya nanti kita kita settingkan di bagian CVT-nya kita rubah. Karena ini berhubungan dengan CVT yang saya rubah ya. Kenapa dibikin profil seperti ini? Supaya karakter motor pas di bawah juga tidak liar, tapi motornya enak bisa nusuk-nusuk. Nah, terus bagian per klep saya lihat dulu ya, bentar. Nah, ini per klep. Per klep di sini bawaannya menggunakan per klep Shogun lama ini. Ini harusnya Shogun double. Ini per klep bawaan Shogun ini double, harusnya 2. Sama yang kecilnya ada di dalamnya, tapi ini tidak dipakai. Yang kecilnya tidak dipasang, tidak dipakai, cuma 1 doang.
Nah ini. Nah kalau saya sekarang akan coba ganti ini perklepnya. Ini yang perklep yang Shogunnya kita ganti. Saya udah siapkan perklepnya ini. Nah ini perklepnya saya sama juga dari produk Suzuki ya. Cuma kita beralih ke smash. Kalau smash kan standarnya itu cuma satu doang, tidak double. Terus tingginya lebih tinggi sedikit. Lebih tinggi sedikit dari Shogun. Beda sekitaran 1,5 mm sampai 2 mm lah bedanya. Lebih tinggi. Dan kalau mau mengganti pakai perklep smash ini, kita harus ganti dengan sekalian dengan retainernya. Ini kenyal ya. Keras enggak, lembek enggak, tapi bagus ini. Tahan panas juga karena original. Nah ini topi klepnya. Topi klepnya atau retainernya kita aplikasikan dari Suzuki Smash juga, sama kita ganti ya. Kita ganti, dan kuku klepnya juga. Nah kita ganti pakai yang Smash. Terusan di bagian apa? Rumah roller. Nah, ini rumah roller sebelumnya pakai rumah roller Vario KPB. Nah, ini KPB teman-teman. Jadi bisa dibilang big pulley. Nah, ya big pulley. Nah, sekarang kita rubah lagi. Kalau saya sukanya pakai KPI aja, aslinya originalnya. Jadi bedanya di sini nih. Nih bedanya di sini, di derajat kemiringan untuk rollernya. Kalau KPB itu dalam. Kondisinya kalau KPB itu dalam banget nih. Kalau untuk cc sekitaran 130 cc ke bawah, 115, 125, 130 pakai rumah roller Vario KPB ini karakternya motornya lemot, berat. Karena lama untuk melemparkan rollernya dari bawah sini nyampe ke atas ini tuh lama. Ini jalurnya dalam, tidak landai ya, malah lama ini. Berbeda dengan Beat. Nah, sekarang kita rubah pakai Beat. Nah, ini kalau Beat ini lebih landai ini. Jadi lemparan roller dari bawah sini nyampe ke atas ini cepat. Motornya cepat teriak. Ya, cepat terlemparnya. Jadi tanjakan dari ininya nih. Tanjakan dari jalur rollernya lebih landai yang ini. Yang KPY. Jadi kita kembalikan pakai KPY, nanti kita bubut ini siripnya. Kita ringankan, kemudian derajat kemiringannya juga kita rubah. Kalau saya biasa pakai 13,5 sampai 13,8. Tapi ini nanti kita bikin 13,5 untuk karakter dari mesin yang diinginkan. Terus roller udah kita siapkan. Kalau roller kita siapkan 5 dan 7 gram. Kita mix ya. Terus kalau per-peran ini masih bawaannya, Persipiti masih bawaannya. Pakai yang biru ini ya. Kemudian persentri, nah persentri saya ganti. Ini persentri masih bawaan, yang bawaannya biru. Saya ganti ini. Mana tadi? Nah ini. Nah saya ganti pakai yang merah ini. Ya saya ganti pakai yang merah persentrinya. Jadi motornya biar nanti bantu bagian bawahnya. Tadi saya bilang ya, noken A saya bikin karakternya pindah ke atas tenaganya. Jadi bawahnya kita bantu pakai ini. Tuh. Kemudian ini untuk ampas otomatisnya ini udah keras banget ini. Udah lama ini. Kita ganti pakai originalnya aja. Kalau beat saya pasti pakai original aja. Kita pertahankan pakai original. Kenapa? Ya supaya cengkramannya lebih bagus. Karena ini bagus ya bahannya. Kemudian untuk mangkok CVT, mangkok puli belakang ini nih ya. Nah ini standar aja ya, nggak digimana-gimanain. Kenapa kita pilih standar, tidak pilih yang kartel? Karena untuk akselerasi motor itu kalau pakai yang kartel itu susah dibawa motornya itu. Apalagi kalau misalkan motor balap. Coba tengok kalau motor balap road race ada nggak yang di kartel ini? Pasti nggak ada. Paling-paling dibolongin di pinggirnya 3 biji buat ngilangin debu. Kalau yang kartel pasti nggak ada, saya jamin. Bila manapun ada pasti diganti lagi pakai yang ini.
Soalnya susah, karakter motornya nanti pas masuk tikungan itu susah dikendalikan. Kalau yang Karte ini cepet apa? Sentakannya tuh langsung kena, kemudian powernya nggak loading dulu. Jadi motornya liar. Kalau pakai yang standar ini enak. Motornya dipakainya nggak terlalu liar tapi powernya langsung teriak. Asli, saya coba lihat aja kalau nggak percaya. Pengalaman sih. Tuh ya. Udah, pokoknya itu perubahan-perubahannya, dan karbu masih bawaannya ini. Masih pakai karbu ini ya. PE 28. Udah. Itu perubahan-perubahannya langsung kita coba pasang-pasangin aja. Nanti kita kasih lihat selanjutnya ya. Nah, ini teman-teman. Motor udah beres, mesin udah naik, perangkaian mesin udah selesai, rangka udah selesai. Ini kita lagi setting-setting karbu. Ya. Ini kita lagi setting-setting karbu, lagi setting-setting CVT juga barusan. Coba hidupin ya. Udah tinggal nyoba nih, nanti kita coba di jalan ya. Stasioner mau ya. Oke. Kita nanti akan coba di tes jalan ya. Bahan ulah kelebak. Malah merah pedang naon.